Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di tanah air. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya pemirsa, Menteri SDM Bahlil Lahadalia telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan peran energi dalam 100 hari kerja. Salah satunya pembenahan aturan atau regulasi yang dipandang tumpang tindih. Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan akan melanjutkan transformasi untuk profesionalisme dan juga transparansi, termasuk melanjutkan bersih-bersih BUMN. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan telah menyiapkan strategi dalam 100 hari pertama kerja di era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah melakukan pembenahan sejumlah regulasi di sektor SDM yang tumpang tindih. Sebab dinilai menjadi kendala utama bagi pelaku usaha untuk melakukan ekspansi dan investasi di sektor SDM. Hal ini dilakukan untuk mendorong swasembada energi yang ditargetkan Presiden Prabowo agar tercipta kedaulatan energi nasional. Target 100 hari saya melakukan perapian ya, pembenahan terhadap aturan yang tumpang tindih. Bayangkan, kita mau eksplorasi saja izinnya sekarang masih ada 100 lebih. 129 kalau tidak salah. Sebenarnya izin ini sudah bagus, tapi kita SLA-nya yang kurang, kecepatannya. Sementara itu, usai menjabat kembali sebagai Menteri BUMN, Erick Thohir akan terus melakukan transformasi, transparansi hingga mendorong percepatan munculnya pengusaha baru dan UMKM. Dengan demikian bisa mewujudkan keinginan Presiden Prabowo untuk merealisasikan swasembada pangan, swasembada energi, dan hilirisasi. Presiden punya visi. Kita sebagai pembantu, kita harus loyal, harus bisa menjalankan visi beliau sesuai dengan janji beliau untuk melayani kepada rakyat. Kita terus bertransformasi untuk profesionalisme, transparansi, ya, termasuk bersih-bersih BUMN lagi, ya. Tetapi juga tadi kita mendorong yang namanya juga percepatan pengusaha baru, dengan tadi mendorong kerjasama dengan swasta, perusahaan-perusahaan kecil menengah kita dorong, ya. Erick Thohir menambahkan dirinya akan segera membuat peraturan Menteri BUMN yang terkait dengan pengadaan BUMN yang tidak boleh lagi ada anak, cucu, yayasan hingga permen yang mengatur konflik direksi dengan afiliasinya. Hal ini dilakukan agar BUMN dan UMKM dapat memiliki peran besar sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, ada Firmansyah, Riki Anwardi, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kali ini, menanti program 100 hari kerja Kabinet Merah Putih, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Toto Pranoto, pengamat BUMN dari Universitas Indonesia. Selamat pagi, Pak Toto. Selamat pagi, Pras. Ya, salam sehat, Pak. Salam sehat ya. Baik, terima kasih, dan juga sudah ada Pak Trubus Rahadiansah, Ketua Umum Forum Kebijakan Publik Indonesia. Apa kabar, Pak Trubus? Ya, apa kabar Mas? Salam sehat, Pak. Baik. Sehat, mantap. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Langsung saja kita akan review terlebih dahulu nih. Pak Toto, bagaimana dari pandangan Anda lah terkait dengan yang sudah terbentuknya Kabinet Merah Putih, kemudian apakah ini benar-benar bisa mendukung program kerja pemerintah dalam 5 tahun ke depan? Ya, saya kira kabinet yang sudah dibentuk oleh Presiden Prabowo ini tentu juga memiliki beberapa kejutan-kejutan ya. Tentu kita sudah membaca dinamika di publik ya, bagaimana kabinetnya ini relatif cukup besar begitu ya. Yap. Dan kemudian juga nomenklatur beberapa kabinet juga mengalami perubahan-perubahan. Jadi saya kira yang penting adalah sekarang bagaimana dari sudut pandang efektivitas kerja secara organisasi birokrasi ya. Apakah kemudian nanti kabinet besar ini betul-betul bisa bekerja secara optimal, bagaimana koordinasi antar kementerian lembaga berjalan dengan baik, dan ujungnya tentu harus menimbulkan sinergi yang tentu nanti berdampak kepada keinginan Presiden misalnya bahwa ke depan tujuan dari kabinet ini sekarang misalnya bisa mampu menumbuhkan misalnya ya growth economic sampai dengan 7-8% ke depan misalnya ya, dan juga
bagaimana proses pemerataan, bagaimana proses juga kesejahteraan ya, terutama Oke. di lingkup grassroots dan lain-lain bisa lebih terkelola ya. Jadi tadi saya kira apa yang disampaikan Pak Erick Thohir sebagai salah satu action plan yang akan dikerjakan ke depan ya. Baik, Pak Trubus, Anda melihat bagaimana dari sisi kebijakan publik terkait dengan jumlah pembantu presiden yang membengkak begitu ini? Iya, menurut saya ini memang untuk pertama kalinya ya secara Indonesia Merdeka, artinya dulu ada di era Soekarno presiden 100 menteri misalnya, tapi sekarang ini yang terbaru di era Pak Prabowo memang kelihatannya Pak Prabowo maunya itu adalah supaya cepat bekerja, fokus gitu kan, segala sesuatunya bisa ini langsung dirasakan oleh publik, kira-kira seperti itu maunya. Oke. Tapi kalau kita lihat begitu banyak pemecahannya ya, dan pemecahan ini juga tidak melalui kajian yang ya secara akademik bisa dilihat gitu. Tapi memang dilakukan oleh Kemenpan RB beberapa hari yang lalu memang sudah mencoba untuk membenahi tata lembagaannya. Tetapi yang jelas memang publik belum ada semacam partisipasi di situ sehingga kabinet ini memang terlihat gemuk. Yang kedua, memang potensi terjadi itu tarik-tarik kewenangan, kemudian juga ego sektoral, kemudian potensi konfliknya juga antar lembaga juga relatif ini. Tetapi kita percaya bahwa Pak Prabowo bisa melaksanakan itu semua. Masanya memang ini publik sih optimis ya bisa melaksanakan semuanya. Akan tetapi tentu ini kan berdampak kepada ketiga, yaitu mengenai anggaran kan. Ini anggaran yang harus begitu besar, harus dibutuhkan untuk pembenahan maupun pelaksanaan dari program-program kerja. Tetapi yang jelas bahwa ada beberapa kementerian yang sudah tinggal melanjutkan saja, memang sudah siap, mereka berjalan. Tetapi yang repot ada kementerian yang masih baru. Ini yang baru ini memang butuh waktu. Nah, pengalaman sebelumnya itu misalnya Kemendikbud itu dulu pernah di Pak Jokowi periode pertama, itu ada Kemendikbud itu Ristek Dikti namanya dulu itu, tetapi selama 5 tahun itu ternyata tidak membawa perubahan banyak, yang ada ya anggaran saja yang besar. Nah itu kemudian di periode kedua digabungkan lagi karena dianggap tidak efektif, misalnya seperti itu. Atau potensi konflik juga pada ini kasus Badan Pangan dengan Bulog, Mas Demurits itu mana denda impor itu yang sempat menjadi heboh juga, yang sekarang sedang ditangani oleh KPK misalnya seperti itu. Nah ini kan juga akibat adanya banyaknya lembaga-lembaga yang saling ini konflik di situ, Mas. Oke. Baik ya Pak Trubus. Nah, lantas bagaimana dengan nama-nama lama begitu nih Pak Toto, Anda melihat begitu, ada Ibu Sri Mulyani, kemudian Pak Erlangga Hartarto, bahkan Pak Luhut Binsar Panjaitan pun juga ikut terlibat dalam pemerintahan kali, termasuk Erick Thohir tadi yang kembali menjabat sebagai Menteri BUMN di Kabinet Merah Putih dan berjanji akan melakukan transformasi bersih-bersih BUMN. Nah, menurut Anda ini masih menjadi kebijakan yang tepat di era Presiden Prabowo? Saya kira keinginan Presiden Prabowo itu tentu ingin melanjutkan ya apa yang sudah dikerjakan, terutama dari sisi konteks ekonomi ya. Dasar-dasar fondasi yang sudah dilaksanakan pada periode sebelumnya, ke depan yang kira-kira masih dianggap bisa terus ditingkatkan ya, dan kemudian juga masih mendapatkan kepercayaan ya dari publik baik nasional maupun internasional begitu ya. Kemudian mendeklarasikan beberapa orang yang memang di kepengurusan presiden sebelumnya di kabinet menteri ya. Jadi kalau misalnya masih ada nama Bu SMI gitu ya, masih ada Pak Erlangga, Pak Erick Thohir dan lain-lain, saya kira ini adalah upaya bagaimana melanjutkan apa yang sudah dianggap sebagai suatu bentuk kegiatan kebijakan ekonomi yang dianggap cukup tepat di masa lalu ke depan supaya bisa ditingkatkan dan kepercayaan dunia internasional juga tidak turun atas penunjukan nama-nama tadi ya. Oke. Nah yang menarik tadi ada beberapa poin begitu. Apakah hal-hal yang positif begitu di pemerintahan sebelumnya masih bisa dilanjutkan dengan tadi masih ikut sertanya nama-nama ataupun para pemimpin begitu yang dalam artian di kementerian masuk ke dalam Kabinet Merah Putih? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Toto dan juga Pak Trubus. Kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan pemirsa berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan total aset dari perusahaan BUMN di tahun 2023.
Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, di tahun 2020 ada sekitar 8.312 triliun, kemudian di tahun 2021 meningkat menjadi 8.978 triliun, kemudian di tahun 2022 naik lagi, dan di tahun 2023 sudah tembus 10.402 triliun rupiah. Berikutnya pendapatan BUMN terbesar di tahun 2023, data dari Fortune Indonesia. Yang pertama ada Pertamina dengan nilai 1.168,34 triliun. Kemudian ada PLN 487,4 triliun, BRI, kemudian Bank Mandiri, dan juga Telkom. Berikutnya Mind ID, kemudian BNI, Pupuk Indonesia, Garuda Indonesia, dan juga Semen Indonesia. Ini dia beberapa BUMN dengan pendapatan terbesar di tahun 2023. Baik, berikutnya kita akan cermati klasifikasi. Ada 12 klaster begitu di tahun 2014 ini. Ada industri energi, minyak dan gas, kesehatan, manufaktur, mineral, batu bara, kemudian pangan dan pupuk, perkebunan dan kehutanan. Ada juga jasa asuransi dana pensiun, infrastruktur, keuangan, logistik, pariwisata dan pendukung, serta jasa telekomunikasi dan media. Adapun kinerja positif BUMN di tahun 2024, ada 20 BUMN yang meraih predikat Fortune Southeast Asia 500 di tahun 2024. Kemudian 4 BUMN masuk dalam Forbes Global 2000 di tahun 2024. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Toto Pranoto, pengamat BUMN dari Universitas Indonesia, kemudian juga Pak Trubus Rahadiansyah, Ketua Umum Forum Kebijakan Publik Indonesia. Baik, tadi sempat tertunda begitu. Pak Trubus, kalau kita cermati dengan kondisi yang ada keberlanjutan begitu yang memang masih menjadi tagline begitu ya pemerintahan Prabowo Gibran ini, lantas bagaimana Anda melihat poin-poin penting mana saja yang baik, yang positif kemudian harus dilanjutkan juga di tahun ini? Iya, menurut saya poin-poin yang penting adalah mengenai reformasi birokrasi dalam hal ini, karena kita menambah jumlah ASN sesuai apa janji Presiden Joko Widodo waktu itu adalah sekitar 2,3 juta lagi tambahan yang akan diterima di tahun ini, dan kemudian juga ini tentu kaitannya dengan ini apa namanya lembaga-lembaga yang kementerian maupun departemen yang sekarang baru lah atau ada hasil pecahan maupun baru. Ini kan untuk ASN yang perlu dikelola secara baik. Yang kedua, memang ada 14 proyek strategis nasional, di antaranya soal IKN itu yang belum istilah masih running, belum bisa katakan selesai. Nah ini tentu ini harus tetap dilanjutkan, karena kalau tidak nanti akan menjadi banyak hal, terutama balok mangkrak itu dampaknya kemana-mana, seperti kita pada kasus Hambalang itu jadi mangkrak malah tidak bermanfaat untuk publik, kan seperti itu. Kemudian yang ketiga terkait dengan ini Mas penegakan hukum ya. Jadi penegakan hukum ini terutama kaitannya dengan korupsi ini harus segera, karena memang di era Pak Jokowi 10 tahun ini korupsi memang makin menggila, merajalela sebagaimana disampaikan oleh Pak Prabowo sendiri dalam waktu pidato perdananya itu mengenai korupsi yang sudah mengakar sampai ke tingkat bawah, bahkan sampai kepada ini desa-desa, karena di desa ada dana desa itu yang kemudian juga harus segera ditangani selesai, karena ini bagian terpenting dalam hal mendesak untuk. Yang keempat ini kaitannya dengan ini Mas, penciptaan lapangan pekerjaan. Ini penting sekali, karena kalau ini tidak bisa diciptakan maka daya beli masyarakat makin hari makin turun. Karena apa? Karena pemerintah dengan banyaknya ragam pajak menyebabkan masyarakat ini memang daya belinya turun. Kemudian juga ada juga karena di antara mereka juga yang di PHK karena banyak perusahaan yang terpaksa melakukan rasionalisasi ataupun juga karena bangkrut. Nah di satu sisi juga banyak UMKM yang mengalami kesulitan gitu, kesulitan cash flow-nya, dan banyak juga yang akhirnya tidak bisa memasarkan produknya. Tentu ini yang sangat penting, karena itu saya lihat kenapa Prabowo memisahkan antara Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM, ini salah satunya kan itu. Nah ini kan penting karena itu bagian yang paling menyerap tenaga kerja Mas. Yang lainnya yang perlu dilanjutkan terkait dengan ini Mas, tadi yang disorot itu mengenai BUMN. Nah BUMN kan harusnya lebih banyak memberi istilahnya namanya BUMN kan milik negara, sehingga kaitannya dengan publik gitu. Jadi artinya dia harus memberikan pelayanan publik, memberikan kepuasan publik yang baik. Nah, tapi yang terjadi kan memang BUMN ini warisan dari kemarin-kemarin begitu banyak. Nah, ini kemudian ke depan bertata kelola, karena
sekali lagi banyak juga BUMN itu akhirnya diisi oleh orang-orang yang orang profesional, bahkan di kalangan komisaris banyak juga relawan-relawan yang tidak ada hubungannya Mas. Itu dijaga Oke. di berbagai BUMN. Ini kan juga harus dibenahi secara ini Iya, iya, iya. secara sehingga nanti istilahnya profit yang diharapkan itu tercapai. Baik. Yang pertama penting banget itu adalah bagaimana ini Mas persoalan kita kaitannya dengan global gitu loh. Artinya dengan perubahan global yang ada di ya sekarang ada BRICS, ada juga NATO Asia, ada juga lingkungan global yang kaitannya dengan perang di Rusia maupun di mana. Ini kan mau tidak mau kondisi ekonomi kita tertekan terus Mas. Karena tertekan terus, apakah kita mampu menjaga kesehatan APBN? Karena ini yang menjadi penting. Kalau APBN-nya tidak sehat, bagaimana kita mau melaksanakan program pembangunan, termasuk bagaimana kita membiayai begitu banyak kementerian yang kategorinya gemuk ataupun GEMO itu tadi. Baik, itu, Mas. Pak Trubus. Ya, menarik. Nah, ini kalau kita bicara mengenai BUMN sendiri. Nah, salah satu program yang diusung Pak Erick Thohir adalah perampingan BUMN begitu. Jumlahnya akan dipangkas nih, Pak Toto, jadi 30 BUMN untuk meningkatkan efektivitas, kemudian daya saing tadi tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Anda melihat bagaimana? Tantangannya lebih kemana? Apakah akan lebih cepat begitu karena berkaca dengan pengalaman di masa pemerintahan sebelumnya? Ya, saya kira ini ide yang bagus ya. Saya kira bahwa kinerja BUMN itu tidak memuaskan, saya kira itu sudah menjadi suatu realitas di masa lalu ya. Kenapa tidak memuaskan? Karena memang jangkauannya terlalu luas. Ada 100 lebih BUMN misalnya 4-5 tahun lalu, tapi kemudian kinerjanya itu Pareto ya. Pareto artinya bahwa hanya sekitar 25 BUMN terbesar saja sudah menyumbangkan mungkin 90% dari total pendapatan maupun total profit seluruh BUMN ya. Sehingga kalau sekarang upaya restructuring dikerjakan oleh Pak Erick Thohir di Kementerian BUMN untuk kemudian mempersedikit jumlah BUMN menjadi 30 atau 40 misalnya, itu saya kira suatu langkah yang cukup efisien dalam kerangka mungkin ke depan kita akan lebih punya sedikit BUMN tapi punya kinerja yang lebih bagus, punya daya saing juga yang lebih oke begitu ya. Nah, tentu dalam konteks seperti ini yang lebih penting lagi ke depan adalah bagaimana supaya BUMN yang sudah diperkecil tadi, yang sebagian dilakukan lewat proses misalnya merger, lewat proses pembentukan holding dan lain-lain, itu betul-betul bisa menunjukkan bahwa performance mereka itu betul-betul meningkat setelah mereka menjadi satu holding atau setelah mereka di merger. Jadi istilahnya itu ada value creation yang tercipta ya. Jadi kita harus bandingkan bahwa sebelum menjadi konteksnya menjadi satu holding atau setelah di merger, maka angka-angkanya itu harus mencerminkan bahwa kemudian value-nya jauh lebih tinggi dibandingkan pada saat mereka masing-masing stand alone ya atau berdiri sendiri ya. Nah, penilaian seperti itu akan kita kemudian bisa menunjukkan bahwa pembentukan pengecilan jumlah BUMN itu memang kemudian bisa memberikan dampak kepada kinerja yang lebih baik. Saya kira itu harus ditunjukkan ya. Baik, lantas sektor BUMN mana nih yang mungkin menarik ataupun berpotensi untuk dilebur lagi misalnya menjadi holding BUMN, apalagi kan pemerintah juga ingin membentuk lah atau membangun super holding begitu ya Pak Toto. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Trubus, kita akan jeda kembali sebentar dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Toto Pranoto, pengamat BUMN dari Universitas Indonesia dan juga Bapak Trubus Rahadiansah. Ya baik, Pak Toto sempat tertunda. Nah, kalau kita bicara mengenai BUMN, kemudian tadi ada yang dilebur, kemudian dibentuk menjadi holding. Nah, lantas sektor-sektor mana lagi nih dari sisi BUMN yang berpotensi untuk dilebur, kemudian bisa meningkatkan lagi efektivitas, sinergitas dan lain-lain untuk mengejar target dari pemerintahan saat ini. Ada swasembada pangan, energi, pengentasan kemiskinan dan juga hilirisasi, Pak Toto. Ya, saya kira ini harus disesuaikan ya, bahwa memang target pemerintah kan menjaga terutama ya dari sisi ketahanan pangan, ketahanan energi dan lain-lain. Itu saya kira yang harus kemudian kita harus perkuat bahwa BUMN yang bergerak di section tadi sudah cukup kuat ya. Kalau kita lihat kebijakan terakhir, misalnya mereka sudah melakukan upaya merger ya. Misalnya yang terakhir bulan lalu kita dengar merger untuk airport ya. Jadi Angkasa Pura I, Angkasa Pura II sudah jadi satu. Tahun lalu juga dari sisi pelabuhan, Pelindo 1, 2, 3, 4 sudah dilebur, hanya tinggal menjadi pelabuhan Indonesia saja. Saya kira itu adalah langkah-langkah dalam kerangka untuk bagaimana meningkatkan daya saing dari kelolaan BUMN yang sejenis tadi ya. Sehingga kalau
ke depan kira-kira apa lagi yang harus dikerjakan, saya kira beberapa poin penting ya Ya. terkait dengan BUMN-BUMN yang relatif memang mereka bekerja pada suatu field yang hampir serupa daripada ada 3 atau 4 BUMN yang sama, mungkin arah peleburannya atau arah mergernya bisa diarahkan menuju ke sana ya. Itu masih ada beberapa pipeline di BUMN yang kira-kira ke depan juga itu akan bisa dikerjakan. Saya kira rencana untuk menggabungkan beberapa sektor di BUMN karya juga saya kira sudah rencana disampaikan beberapa waktu lalu, tapi kemudian prosesnya juga belum selesai begitu ya, atau juga rencana peleburan di beberapa BUMN kaitannya di jasa-jasa supporting begitu ya, yang Oke. juga akan disampaikan, mungkin itu juga bisa menjadi salah satu alternatif ya. Pokoknya prinsipnya adalah bahwa dengan proses peleburan atau restructuring yang bentuk yang lain itu daya saing competitiveness level dari BUMN itu harus lebih meningkat setelah itu. Baik, itu dari sisi BUMN. Lantas Pak Trubus, apakah saat ini juga masih relevan berharap terkait dengan kinerja, kemudian kiprah Kabinet Merah Putih yang baru terbentuk di 100 hari kerjanya? Iya, sangat sangat penting Mas, Hmm. terutama ini kaitannya dengan BUMN, ini Ya. adalah terkait energi Mas, karena Hmm. persoalannya kan ada kebijakan yang sampai hari ini masih menggantung, Oke. itu terkait rencana kenaikan BBM. Nah ini kan BBM ini dianggap terutama yang subsidi itu dianggap Oke. tidak tepat sasaran, kan kita sudah ada My Pertamina waktu itu. Ya. Nah ini belakangan heboh lagi menggunakan barcode, padahal terakhir Presiden Pak Joko Widodo sudah menyarankan jangan membuat kebijakan yang ekstrem, kira-kira seperti itu. Tapi Yes. tetap di lapangan itu banyak pom-pom bensin sudah menerapkan namanya pakai barcode, sehingga menyulitkan. Menurut saya ini kebijakannya harus clear saja, diselesaikan. Kalau memang mau naik, artinya untuk non subsidi sudah mengikuti pasar, tapi yang subsidi ini harus diselesaikan. Misalnya kalau memang mau digunakan hanya untuk kendaraan umum ya kendaraan umum saja, atau kepada kendaraan bermotor roda 2 atau roda 2 dibatasi juga. Misalnya roda 2 hanya yang cc-nya 100 tapi yang 250 ke atas harus pakai non subsidi misalnya gitu. Cuma mobil begitu. Kalau mobilnya cc-nya 1.500 ke atas harus non subsidi, sementara di bawahnya harus subsidi, juga harus clear juga. Di sini menurut saya harus ada kepastian sehingga kita arahnya kalau memang menggunakan mobil listrik ya sudah segala infrastruktur listrik di pusat maupun daerah disiapkan semua gitu loh. Jangan kita setengah hati sementara kita tiap hari mempersoalkan BBM mau naik, apalagi kaitannya dengan gas LPG juga yang 3 kilo ini kan ribut juga. Kemarin sempat panas karena rame harus istilahnya kalau memang mau dinaikkan atau subsidinya mau dihapus. Nah terus bagaimana dengan masyarakat bawah, masyarakat BR ya, penghasilan rendah yang selama ini memang kesulitan, apalagi karena daya beli masyarakat kita makin hari makin turun. Ini kita pasti hidup kan kaitannya dengan bansos. Apakah bansos ini akan selamanya diberikan atau bagaimana? Juga kan kita harus ada solusi-solusi ke depan ini Mas, kaitannya dengan pemerintah baru. Saya rasa ini yang sangat penting kaitan dengan BUMN. Yang lain juga listrik ini kalau mau naik juga dinaikkan yang jenisnya seperti apa. Jadi harus clear, misalnya yang 450 watt dengan 900 tidak naik misalnya, tapi yang 1.300 ke atas harus naik. Itu harus dijelaskan kepada publik sehingga nanti tidak ada lagi masyarakat memandang bahwa ada diskriminasi, kemudian ada seolah-olah belakangan ini ada perda misalnya di DKI Jakarta, ada perda nomor 1 kalau nggak salah 2024. Itu lebih lucu karena listrik yang menggunakan 1.300 ke atas atau 2.500 ke sana itu kena ini Mas, kena pajak sampah gitu loh. Jadi padahal mereka sudah bayar sampah selama ini, tapi masih kena lagi ke cas ini. Itu ada perdanya, baru itu perdanya. Lah ini karena apa? Karena pemerintah tidak jelas terkait dengan listrik ini seperti apa. Nah jadi harusnya ini kaitannya karena ini kepentingan publik. Kalau memang mau dibebaskan ya dibebaskan semua gitu. Jangan aja kemudian dipakai untuk kepentingan politik oleh politik daerah. Itu menurut saya penting. Itu dia, harapan masih tetap ada tapi masih tetap ada catatan-catatan yang harus segera dibenahi. Pak Toto, bagaimana nih harapan Anda? Ya, saya kira ke depan terutama dalam konteks BUMN ya, tentu yang diharapkan dari konteks pembentukan Kementerian BUMN dan juga kemudian Presidennya sudah meresmikan juga Badan Pengelola Dana Negara yang nanti arahnya sebetulnya juga diarahkan menjadi semacam super holding seperti di Temasek Singapura atau Kazakhstan Malaysia. Saya kira yang penting adalah nanti bagaimana proses transisi pengelolaan BUMN bisa berjalan dengan smooth ya. Mungkin Kementerian BUMN dalam jangka pendek ini akan lebih fokus ya bagaimana pembuatan
policy making itu bisa dilakukan, sementara secara gradual juga mungkin nanti fungsi executing agency-nya itu mungkin akan bisa ditransfer kepada BP Danantara yang sudah dibentuk ya. Nah, tinggal Oke, bagaimana baik. proses tadi berjalan dengan cukup mulus begitu. Itu dia, berarti sinergitas, kemudian komunikasi publiknya begitu ya, harus benar-benar terjadilah, kemudian juga bisa terdeliver dengan baik kepada seluruh masyarakat setiap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, apalagi adanya kementerian-kementerian baru begitu di Kabinet Merah Putih ini. Baik, saya sekali waktu terbatas Pak Toto, terima kasih banyak atas waktu sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Pak Trubus, terima kasih juga atas insight yang sudah Anda berikan kepada pemirsa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Pak Toto, Pak Trubus, terima kasih. Terima kasih ya. Sampai Pak Trubus, sampai jumpa. Ya. Baik.